Pranata sosial. Istilah pranata sosial untuk menekankan terdapatnya aturan main tentang berbagai kebutuhan hidup dalam hidup bermasyarakat yang saling berkaitan. Pranata sosial dibentuk, dipertahankan, dan diubah hanya oleh manusia. Dan pranata sosial mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan bahkan cara berperasaan manusia. Sanksi diberikan kepada orang yang melanggar norma. Hal ini dilakukan untuk menjamin tetap dipertahankannya norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi pranata sosial menurut para ahli, yang pertama, menurut Alvin Albertan, pranata sosial pada hakikatnya adalah kumpulan-kumpulan dari norma-norma sosial atau struktur-struktur sosial yang telah diciptakan untuk dapat melaksanakan fungsi masyarakat. Yang kedua, menurut Raucek and Warren, pranata sosial adalah pola-pola yang telah mempunyai kedudukan tetap atau pasti untuk mempertemukan bermacam-macam kebutuhan manusia yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan dengan mendapatkan persetujuan dari cara-cara yang sudah tidak dipungkiri lagi untuk memenuhi konsep kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan suatu struktur. Yang ketiga, menurut Mayer Pollack, pranata sosial adalah suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai penting. Yang terakhir, menurut Konjadiningrat, pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam hidup bermasyarakat. Selain untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, pranata sosial juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Menurut Konjadiningrat, tujuan dari pranata sosial ini yang pertama, kinship atau domestic institution, yaitu memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan. Yang kedua, economic institution, yaitu memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencarian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusikan harta benda. Yang ketiga, educational institution, yaitu memenuhi kebutuhan pengetahuan dan pendidikan manusia. Yang keempat, scientific institution, yaitu memenuhi kebutuhan ilmiah manusia. Yang kelima, aesthetic and recreational institution, yaitu memenuhi kebutuhan manusia untuk menyatakan rasa keindahan dan rekreasi. Yang keenam, religious institution, yaitu memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Yang ketujuh, political institution, yaitu memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kebutuhan berkelompok atau bernegara. Yang kedelapan, somatic institution, yaitu untuk mengurus kebutuhan jasmani manusia. Pranata sosial memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi manifest. Fungsi pranata sosial yang disadari dan menjadi harapan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, fungsi laten. Fungsi ini merupakan fungsi dari pranata sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama keseluruhan masyarakat. Yang ketiga yaitu dysfunctional manifest. Fungsi pranata sosial yang disadari namun tidak mendukung keberlangsungan hidup masyarakat. Ciri-ciri dari pranata sosial itu yang pertama memiliki lambang-lambang atau simbol. Setiap pranata sosial pada umumnya memiliki lambang-lambang atau simbol-simbol yang terwujud dalam tulisan maupun gambar yang memiliki makna serta menggambarkan tujuan dan fungsi pranata sosial yang bersangkutan. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Pranata sosial memiliki aturan-aturan yang menjadi tata tertib serta tradisi-tradisi baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang akan menjadi pedoman bagi setiap anggota masyarakat. Yang ketiga, memiliki satu atau beberapa tujuan. Pranata sosial mempunyai tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat. Tujuan pranata sosial kadang tidak sejalan dengan fungsinya secara keseluruhan. Yang keempat, memiliki nilai. Pranata sosial terdiri atas adat istiadat, tradisi atau kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan lain yang secara langsung maupun tidak langsung bergabung dalam suatu fungsi. Sehingga pranata sosial tersebut mempunyai makna atau nilai di dalam masyarakat tersebut. Yang kelima, memiliki usia lebih lama atau tingkat kekekalan tertentu.
Pranata sosial pada umumnya memiliki umur lebih lama daripada umur manusia. Pranata sosial pada umumnya tidak mudah berganti atau berubah. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya pranata sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pranata sosial yang telah diterima akan melembaga pada setiap diri anggota masyarakat dalam jangka waktu relatif lama sehingga dapat ditentukan memiliki tingkat kekekalan tertentu. Fungsi dari pranata sosial yang keenam yaitu memiliki alat kelengkapan. Memiliki alat kelengkapan pranata sosial dan memiliki sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Misalnya, mesin produksi pada sebuah pabrik merupakan sarana dalam pranata ekonomi untuk menghasilkan barang. Pranata sosial ini dapat dikategorikan menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu berdasarkan pengembangannya. Berdasarkan pengembangannya terdapat dua bagian. Yang pertama Curative institution dan annexing institution. Curative institution ini adalah pranata sosial yang secara tak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang kedua annexing institution yaitu pranata sosial yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Yang kedua, berdasarkan sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Yang pertama, basic institution, yaitu pranata sosial yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, subsidiary institution, yaitu pranata yang dianggap kurang penting. Contohnya, rekreasi. Yang ketiga, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, approved institution, yaitu pranata sosial yang diterima masyarakat, dan unsanctioned institution, yaitu pranata sosial yang ditolak oleh masyarakat. Yang keempat, berdasarkan faktor penyebarannya terbagi juga menjadi dua, yaitu general institution. General institution ini adalah pranata yang dikenal secara umum oleh masyarakat di dunia, contohnya agama. Yang kedua, restricted institution adalah pranata yang hanya dikenal oleh kelompok masyarakat tertentu saja. Yang kelima, berdasarkan fungsinya terbagi juga menjadi dua, yaitu cooperative institution adalah pranata sosial menghimpun pola serta tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan pranata. Yang kedua, regulative institution adalah pranata sosial yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat yang tidak termasuk bagian mutlak dari pranata itu sendiri. Pranata sosial dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, pranata keluarga. Pranata keluarga merupakan sistem norma dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan beberapa tugas penting. Keluarga berperan untuk membina anggota-anggotanya agar beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Pranata keluarga ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengatur masalah hubungan seksual untuk melanjutkan keturunan melalui ikatan pernikahan. Yang kedua, mengatur masalah tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak. Yang ketiga, mengatur masalah hubungan kekerabatan dan memiliki fungsi afeksi, yaitu dapat mencurahkan kasih sayang antar sesama anggota keluarga. Yang kedua, pranata agama. Sebagai sebuah pranata sosial, agama berarti sistem keyakinan dan praktik keagamaan yang penting dari masyarakat yang telah dilakukan dan dirumuskan, serta yang dianut secara luas dan dipandang sebagai perlu dan benar. Pranata agama merupakan salah satu pranata yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Pranata agama ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan pedoman hidup bagi manusia dalam berhubungan dengan Tuhan dan manusia lain. Yang kedua, membantu manusia dalam memecahkan persoalan baik yang bersifat duniawi maupun akhirat. Yang ketiga, memberikan ketenangan batin dan kesejukan rohani. Yang keempat, memberikan bimbingan kepada manusia supaya kehidupannya lebih terarah dan berimbang. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri dan mengarungi kehidupan. Yang ketiga, ada pranata pendidikan. Pendidikan ialah proses membimbing manusia dari kegelapan, kebodohan, menuju kecerahan dan kecerdasan pengetahuan, atau dari tidak tahu menjadi tahu.
Pendidikan merupakan proses yang terjadi karena interaksi berbagai faktor yang menghasilkan penyadaran diri dan penyadaran lingkungan, sehingga menampilkan rasa percaya akan lingkungan. Pranata pendidikan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan beserta aparat-aparatnya. Yang kedua, terselenggaranya kegiatan-kegiatan mensosialisasikan kebudayaan kepada warga masyarakat. Yang ketiga, terpeliharanya hasil-hasil kebudayaan warga masyarakat sebagai bagian dari sistem norma dan pranata sosial. Yang keempat, sebagai wahana dan media pengendalian sosial bagi warga masyarakat. Yang kelima, sebagai wahana untuk mendidik dan membina warga masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan lainnya. Yang kelima, mengarahkan warga masyarakat untuk mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, ada pranata ekonomi. Pranata ekonomi adalah sistem norma atau kaidah yang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Fungsi dari pranata ekonomi yang pertama, mengatur konsumsi barang dan jasa, mengatur distribusi barang dan jasa, dan mengatur produksi barang dan jasa. Yang terakhir ada pranata politik. Pranata politik adalah peraturan untuk memelihara tata tertib, untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan, dan untuk memilih pemimpin yang berwibawa. Pranata politik memiliki beberapa norma dan status yang berhubungan dengan kekuasaan dan otoritas. Pranata politik memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pelembagaan norma melalui undang-undang yang disampaikan oleh Badan Legislatif. Yang kedua, pelaksanaan undang-undang telah disetujui. Yang ketiga, penyelesaian konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat. Yang keempat, penyelenggaraan pelayanan serta kesehatan pendidikan. Yang kelima, perlindungan warga masyarakat, perlindungan warga negara dan kesiagaan pemerintah menghadapi bahaya.